oh itu tahajud itu harusnya menjadi sesuatu sekali, karena itulah saat yang sangat disukai Allah bagi kita sesudah sholat fardu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi kalau ada yang membangunkan harusnya jengkel atau syukur? Syukur. Nah, apalagi lagi tahajud nih ya, pasti wudunya culak-colek aja. Sempurnakan wudu, karena sempurnanya wudu itu mengantarkan kepada kesempurnaan sholat. Kalau lihat kita waktu wudu yang paling bagus, tapi kalau santri mungkin kalau antri kamar mandi harus mandi jam 3 berat ya. Halo? Berat ya. Tapi bagi yang memungkinkan coba saja, tidak wajib. Tapi kalau ingin sholat tahajudnya lebih fresh, lebih seger, mandilah pakai baju yang rapi, pakai harum-haruman, pakai sajadah yang nyaman. Oh itu tahajud itu harusnya menjadi sesuatu sekali, karena itulah saat yang sangat disukai Allah bagi kita sesudah sholat fardu. Ayo adik-adik, tahajudnya perbaiki. Nah, biasanya wudunya jelek, sholatnya ikut jelek. Makanya waktu wudhu itu yang bagus, tidak usah berlebihan. Kemudian kalau sedang sholat tahajud, usahakan berikan surat-surat yang terbaik dengan suara termerdu, dengan bacaan tertartil ya. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Justru tahajud itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dinikmati walaupun bacaannya belum hafal yang panjang-panjang misalkan. Nah kalau hafal panjang, nikmati yang panjang. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Itu jadi sholat tahajud itu saat yang enak, bacaannya tartil, tenang, yakin Allah sedang memperhatikan, yakin Allah sedang mendengarkan, yakin Allah menyaksikan, Allah tahu isi hati kita. Pas sujud tumpahkan itu doa tuh. Sesudah subhana rabbiyal a'la, sujud itu saat terdekat kita dengan Allah, saat kita bisa meminta kepada Allah dengan waktu yang paling top. Makanya sujud tidak suka kita sujud, setan tidak suka, setan tidak suka kita sujud. Kenapa jadi sin semua ini? Tidak suka. Ayo coba jujur, pasti sujud itu ada yang kejedot pak. Allah begitu. Ini pada saat yang paling top. Makanya kalau ingin lihat kedudukan seseorang di sisi Allah, di antaranya adalah pasti menikmati sujud. Dan setan paling membuat sujud kita ini tidak ingat Allah, betul? Memang ada yang lama sujudnya,
karena lupa. Ini sujud ke-1, kedua nih. Mikir sambil sujud itu. Padahal itu mintalah. Sebetulnya Allah sudah sangat tahu ya keperluan, kesulitan, keinginan kita. Tapi Allah memfasilitasi sujud supaya makin nikmat dengan Allahnya. Kan Allah sudah tahu keperluan kita, kenapa dong harus minta? Karena minta ke Allah itu bagian dari kebahagiaan. Bagian yang membuat hidup kita enak itu justru dengan doa. Halo? Paham tidak nih adik-adik? Allah kan udah tahu keperluan kita, keinginan kita. Selama ini juga diberi banyak sekali yang tidak kita minta. Terus kenapa Allah nyuruh kita doa, nyuruh kita sujud? Karena itu yang bisa membuat hidup ini jadi bahagia, jadi enak. Doa, munajat, sujud, bersimpuh, itu bagian dari kebahagiaan dalam hidup ini. Justru kalau semua dikasih kita nggak punya doa, nggak enak, garingnya seperti selama ini. Kita dikasih banyak sekali, bisa kedip, bisa mikir, bisa mendengar, bisa bicara, bisa bergerak, bisa bernafas, seluruh tubuh ini beres setiap saat. Mana kita mensyukurinya? Enggak kan? Biasa-biasa aja. Tapi ketika kita menyadari ada keperluan ke Allah, kemudian kita bangun tahajud, kita wudu yang bagus, kita sujud yang nikmat, itu bahagia di sana. Nikmat. Ayo, perbaiki tahajudnya ya. Setan tidak suka, nafsu tidak suka, jadi setan pasti ngebisikinnya. Kalau jam pakai alarm misalkan, ya jam 3 kurang 5, nanti 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nanti tahu-tahu pas itu jarum panjangnya pas, tapi jarum pendeknya angka 6, bablas berarti. Ayo bacanya waktu sholat diusahakan setartil mungkin ya. Jangan ngegerenyem. Itu enggak nikmat. Subhanallah, enggak enak. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada yang wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Astaghfirullah, Allahumma ighfir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfir. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Aduh, itu enak hadirin. Katanya begitu, kata teori, kata orang-orang yang sudah menikmati qiyamul lail. Nah, lawan nafsu yang membuat kita malas tahajud, lawan nafsu yang membuat wudu kita ala kadarnya, lawan nafsu yang membuat persiapan tahajud kita jadi nggak bagus. Ada yang memperbaiki sajadah tuh pakai kaki, sepak aja ujungnya tuh. Kira-kira padahal Allah melihat itu, adab tidak bagus ada begitu. Usap kan Allah melihat kita sedang wudu, Allah melihat kita lagi menyiapkan tempat sholat, tempat sujudnya pakai pengharum supaya enak. Ya Allah, mungkin kita tidak 11 rakaat ya, tetapi 2 rakaatnya itu 15 menit. Jadi sebetulnya yang paling penting bukan banyaknya, tapi kualitasnya. 2 rakaat spesial untuk minta ampun dulu. Ya Allah, ampun, mata saya banyak maksiat, sering berzina, melihat yang tidak halal, ampun. Ya Allah, ampun, telinga saya sering mendengar aib orang,
Astagfirullah, ampun mulut saya ya Rabb, banyak sekali bicara, banyak perkataan yang mubazir, banyak kata-kata yang bisa jadi ghibah, tidak sedikit kata-kata jadi fitnah. Ampun. Nah, sambil ingat mulut itu 2 rakaat pertama periksa, ini terutama yang sudah tua-tua ini. Saya mana yang tua-tua? Saya sendiri ya. Biasanya ada yang tua di sini di sebelah saya tuh. Sekarang sudah jadi muda, makin terasa nih saya paling tua. Kalau bangsa begini kan umur sudah 60 tahun lebih, periksa dari zaman SMP mulai balik dulu. Aduh, astagfirullah, dulu tidak merasa bersalah kalau ada cinta monyet, cinta beruk, cinta babon ya. Padahal kalau sudah balik itu tetap dosa. Astagfirullah, hanya dulu belum tahu ilmunya. Tapi sekarang sudah tahu bahwa itu dosa, tetap harus ditobatin. Dosa ke orang tua. 2 rakaat lagi spesial doa buat orang tua. Ya Allah, karena ibu bapak saya sudah dikubur, ampun ya Allah. Ingat bagaimana kita ucapan yang mengecewakan, bagaimana ketika bertemu orang tua kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana waktu kita terlalu sedikit buat ibu bapak, bagaimana rezeki kita terlalu pelit buat orang tua, terlalu hitung-hitungan, bagaimana kalau ketemu orang tua tidak penuh. Itu semua dosa itu kalau bisa kita periksa. Ampun ya Allah, ampun. Ampun ke orang tua. Udah gitu bayangkan keadaan orang tua, doakan supaya kuburnya penuh cahaya, supaya diampuni ibu bapak kita. Jadi sepertiga malam terakhir itu seperti sesuatu sekali lah ya. Beres bab ke orang tua, doa ke guru-guru kita yang jadi jalan hidayah, jalan ilmu. Doa juga ke orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Banyak orang yang ngedoakan kita diam-diam. Sangat boleh jadi kita sekarang begini adalah berkah dari doa diam-diam orang lain kepada kita. Benar? 2 rakaat lagi kalau sudah keluarga, spesial buat keluarga dan anak-anak. 2 rakaat lagi, sesudah itu doakan tetangga, teman, guru, siapa para pemimpin. Jadi sepertiga malam terakhir itu saat kita dalam tanda kutip, kalau nyebut pesta nggak enak ya, apa ya, sesuatu sekali hidup kita bermanfaat, menggerus dosa kita, mendoakan orang lain, dan diam-diam. Karena doa yang diam-diam itu super mustajab. Terima kasih hadirin sekalian. Santri bangun ini, kamera lagi ditayangkan, nanti orang tua, mana anak saya? Oh itu yang sujud dari awal sampai akhir katanya. Beginilah kalau santri para ahli tahajud ya. Mungkin bangunnya dari jam 2, jadi sekarang giliran istirahat. Bangunlah nak. Bangunkan. Justru yang ngebangunkannya lagi tidur ya. Kalau membangunkan baik-baik ya, jangan dibuat kaget.